Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Darus Syahadah Simo Boyolali, kepada para asatidzah yang luar biasa yang telah berjibaku dan telah mendampingi seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para santri dan santriwati yang insya Allah akan diwisuda dalam hitungan waktu ke depan, dan seluruh para orang tua yang hadir dengan hati yang berbunga-bunga. Akhirnya perjalanan anak tercinta Ananda dan Adinda hari ini telah mencapai puncaknya di Darus Syahadah. Semoga kita senantiasa dikuatkan hati kita, dilapangkan jiwa kita, dikuatkan pundak kita, dan diteguhkan setiap langkah kita untuk berjalan pada kehidupan, karena sekali lagi kita hidup pada zaman fitnah, dan tentunya kita sangat memerlukan pertolongan Allah untuk bisa meraih keselamatan pada zaman fitnah ini. Saya pada kesempatan hari ini sebagai bagian dari keluarga besar Darus Syahadah, saya merupakan alumni Darus Syahadah angkatan yang kedua, yang lebih tepatnya tahun 99. Kami telah keluar dari pondok tercinta Darus Syahadah. Maka pada kesempatan yang sangat sederhana ini, tapi insya Allah tidak menghilangkan kesakralan yang ada pada acara ini bersama dengan seluruh puluhan para santri dan para santriwati yang akan diwisuda dan para orang tua. Saya pada video yang sangat singkat ini ingin menyampaikan kepada seluruh para santri dan para santriwati, sebentar lagi kalian akan terbuka jalan kehidupan, karena sejatinya kehidupan kalian dimulai setelah kalian keluar dari pondok. Banyak orang yang terkadang bisa menjadi walinya Allah ketika berada di pondok, tapi belum tentu bisa menjadi walinya Allah ketika sudah keluar dari pondok. Inilah saatnya kita memberikan pembuktian terbaik bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik ketika di pondok, dan supaya kita juga bisa menjadi yang terbaik ketika kita sudah keluar dari pondok. Semoga kita menjadi walinya Allah ketika kita di hadapan para ustadz, di hadapan kakak-kakak musyrif kita, dan semoga kita juga menjadi walinya Allah ketika kita sudah tidak lagi diawasi oleh aturan, tidak pula diawasi oleh para asatidzah yang senantiasa mengawasi dan membersamai antum semuanya dalam kurun waktu selama 4 tahun. Tidak ada pesan saya pada video yang singkat ini dan sederhana ini kecuali adalah satu. Kalian dididik di Darus Syahadah, kalian bukan hanya sekedar menjadi solih tentunya, tapi bagaimana nanti setiap ilmu yang telah kalian dapatkan, telah kalian serap selama 4 tahun, bisa menjadikan kalian bisa menjadi muslih, bisa memperbaiki umat, bisa memperbaiki bangsa. Karena sesungguhnya yang diperlukan oleh umat hari ini dan diperlukan oleh bangsa kita tercinta bukan hanya sekedar orang-orang yang solih, tapi orang-orang yang mereka mampu menjadi muslih, memperbaiki kondisi dan keadaan. Bukan hanya muslih, tapi mampu menjadi rahilah, menjadi orang-orang yang mampu memikul beban yang ada pada umat dan bangsa, dan menyelesaikan setiap persoalan dan memberikan kontribusi pada apa yang dia bisa berikan kepada umat dan kepada bangsa ini. Makanya ketika kalian memiliki sebuah tanggung jawab pada keilmuan kalian, supaya kalian bukan hanya sekedar solih untuk pribadi kalian, tapi kalian juga harus muslih dan kalian harus menjadi rahilah, maka sesungguhnya pesan saya satu di antara mungkin banyak pesan yang tidak bisa saya sampaikan semuanya pada kesempatan ini. Saya cuma ingin menyampaikan pesan, selesaikan diri kalian sebelum kalian berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kalian. Selesaikan PR kalian sebelum kalian menyelesaikan PR yang ada pada kehidupan umat dan masyarakat. Ini salah satu hal yang basic. Banyak sekali orang hari ini terkadang mencoba memperbaiki kondisi sekitarnya, memperbaiki kondisi umat, padahal banyak pekerjaan rumah yang ada pada dirinya yang belum selesai. Dia ternyata masih ada kerenggangan hubungan dia dengan orang tua. Ada yang belum selesai dengan dirinya sendiri, ketika mungkin dia masih menyimpan satu dendam yang dia simpan selama ini, mungkin kepada orang tua ataupun kepada siapapun, ataupun terkadang ada yang menyimpan amarah dan luka yang dia pendam selama bertahun-tahun. Maka ini menjadi salah satu hal yang harus kalian perhatikan. Kalian tidak bisa menyelesaikan dan tidak akan mampu menjadi rahilah dan tidak akan mampu menjadi muslih sebelum kalian menyelesaikan PR pada diri kalian. Kalau ada di antara kalian yang selama ini hubungannya masih jauh dengan orang tua, selesaikan dulu hubungan kalian dengan orang tua. Dekati dulu ibu, dekati bapak.
Ini kesempatan kalian untuk membaktikan diri kalian setelah 4 tahun kalian berada pada kondisi pondok yang tidak bisa menjadikan kalian berkomunikasi bebas dengan orang tua. Dekati orang tua, sentuh hatinya, sentuh jiwanya, Bapak. Karena apa? Kalian tidak mungkin akan menjadikan orang bisa terkoreksi kalau hubungan kalian dengan orang tua saja masih berantakan. Kalau ada di antara kalian yang masih memiliki masalah dengan kemarahan, selesaikan dulu bagaimana kalian bisa memanajemen kemarahan yang ada pada diri kalian. Ada di antara kalian yang mungkin merasa takdir hidupnya dan takdir keluarganya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Selesaikan dulu. Berikan ridhomu kepada takdir-takdir yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kamu harus berusaha untuk ridho dulu. Dan itu PR pada dirimu sebelum kamu menyelesaikan PR orang lain. Kalau ada di antara kalian masih jauh hubungan kita dengan Allah, terkadang kualitas kita ketika liburan dan kualitas kita ketika di pondok sangat bertolak belakang. Selesaikan dulu. Jangan-jangan kita belum selesai dengan diri kita ketika kita memiliki 2 kepribadian. Kepribadian yang satu, kepribadian yang dia pakai topengnya ketika di pondok. Kepribadian yang kedua, kepribadian ketika dia memakai topeng, ketika dia melepaskan topengnya ketika liburan. Ini kalau belum selesai, jangan pernah kita mengambil beban apapun kalau pekerjaan ini tidak terselesaikan. Inilah pentingnya bagi kita bahwasanya kehidupan seseorang yang akan memikul beban umat dan kalian akan diberikan amanah. Ada yang ditempatkan di Surabaya, ada yang ditempatkan di Bandung, ada yang ditempatkan di Jakarta. Dan berbagai wilayah manapun ketika nanti pondok memberikan itu kepada kalian mandatnya, tolong seiring kalian menyelesaikan amanah, selesaikan dulu satu persatu PR-PR besar pada diri kalian. Sehingga ketika kita sudah berusaha menyelesaikan PR pada diri kita insya Allah kehidupan kita akan melejit potensinya dalam kebaikan setelah PR-PR itu kita selesaikan. Jangan sampai kita menjadi rabun dekat dengan PR pada diri kita. Diri kita masih banyak sekali yang harus diperbaiki, tapi ternyata kita memberanikan diri untuk memegang amanah dan memikul amanah yang justru akhirnya menjadi beban bagi setiap daerah ketika menerima kalian. Seiring kalian datang ke tempat-tempat yang kalian akan membaca dan mengetahui di mana kalian nanti akan ditempatkan, maka selesaikan PR satu persatu seiring kalian menyelesaikan khidmah dan perjalanan amanah untuk membaktikan ilmu kalian setidaknya dalam waktu 1 tahun. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia menjaga hubungan dengan Allah baik, dia mengetahui kekurangan dirinya, dia mengetahui kelemahan dirinya, apa yang tidak baik yang sering dia kerjakan dia perbaiki, insya Allah dimanapun dia ditempatkan, maka sesungguhnya dia akan menjadi berkah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadikanlah aku ini berkah dimanapun aku berkata, dimanapun aku berada, sebagaimana yang diterangkan dan disabda, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa. Semoga kalian berkah dimanapun kalian berada, dan keberkahan yang kalian akan dapatkan itu dimulai ketika kalian merapikan kualitas kehidupan kalian, maka lembaran demi lembaran kualitas kehidupan kalian akan dirapikan oleh Allah. Maka kita paham ya, kertas yang terlipat-lipat tidak akan pernah bisa digunakan. Kalian pernah menjumpai satu kertas ketika terlipat-lipat, ketika kita memegangnya, kertas yang terlipat-lipat maka tidak akan pernah bisa digunakan. Tapi kertas ketika dalam kondisi yang halus semacam ini, maka sesungguhnya banyak sekali goresan dan tulisan yang bisa bermanfaat bagi setiap orang yang membaca. Jadikanlah diri kalian selesai dengan diri kalian sendiri. Jangan jadikan diri kalian sebagaimana kertas yang terlipat. Ketika akhirnya tidak selesai dengan pekerjaan dan tidak merapikan apa yang ada pada dirinya. Selesaikan PR pada diri kalian sendiri, maka kalian akan bisa memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca bagaimana prestasi pada perjalanan lembaran hidup kalian. Berikanlah yang terbaik, dan memberikan yang terbaik adalah menyelesaikan PR sebelum kita menyelesaikan PR besar yang ada pada kehidupan umat, masyarakat, dan bangsa yang kita cintai. Sekali lagi, bangsa ini, umat ini butuh tipe-tipe seorang muslim yang mereka adalah rahilah. Dan kalian yang diwisuda tahun ini, semoga kalian memiliki sifat rahilah sebagaimana Rasulullah mengatakan, an-nasu kal ibilil mi'ah la tajidu fiha rahilah.
Manusia itu terkadang sebagaimana keramaian onta. Di antara 100 ekor onta, belum tentu kalian mendapati salah satunya mampu menjadi rahilah. Jadilah rahilah yang memikul beban dan menyelesaikan setiap masalah menjadi solusi bagi kehidupan umat. Zadakumullahu hirsan. Semoga Allah senantiasa menambahkan semangat kalian untuk terus belajar. Jangan pernah bosan untuk berhenti belajar. Berhentinya kalian di Darussyahadah ketika di wisuda, itu baru anak tangga yang pertama. Jangan merasa pintar, jangan merasa sudah cukup, jangan merasa lebih mampu mengungguli LC dan mengungguli MA atau Magister. Tidak, PD boleh, kelebihan dalam percaya diri juga tidak boleh. Kalian tetap harus merasa orang yang bodoh, harus merasa bahwasanya belum tahu apa-apa. Karena sesungguhnya di luar sana banyak sekali orang pintar yang mereka memperkaya hidupnya setiap waktu dengan ilmu. Dan kalian semoga termasuk salah satu di antara orang yang memiliki keserakahan di dalam ilmu, karena ilmu bisa menjadi imunitas bagi kehidupan internal kita, dan ilmu sekaligus pula menjadi referensi dan menjadi energi kita menjalani kehidupan. Jangan pernah berhenti belajar dimanapun kalian berada. Semoga kalian berkah dimanapun kalian berada. Saya mendoakan secara khusus supaya kalian nanti saya lihat, insya Allah mungkin satu waktu saya akan belajar dari kalian tentang ilmu yang saya tidak ketahui, tetapi kalian ketahui dan kalian mengerti dengan baik. Jadilah orang yang dibutuhkan orang lain dengan ilmu yang kalian miliki. Jangan sampai kalian tidak memiliki satu spesialisasi yang akhirnya orang tidak butuh dengan kalian. Orang yang paling menyedihkan itu orang yang tidak dibutuhkan orang lain. Ilmunya tidak ada, keahliannya tidak ada, keterampilannya tidak ada. Jadilah orang yang dibutuhkan orang lain untuk menyelesaikan satu persatu pekerjaan yang ada pada kehidupan di masyarakat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian tidak menjadi kertas yang terlipat-lipat, yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Jadilah selembar kertas yang sudah selesai dengan dirinya dan siap digoreskan setiap kalimat untuk dibaca, memberi narasi, memberi referensi bagi setiap orang yang membacanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami untuk setiap para asatidzah. Ada Ustadz Mustaqim, ada Ustadz Imran, dan sederet para ustadz yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Maka sesungguhnya terima kasih. Sesungguhnya ustadz yang mengajari kita itu adalah ustadz yang telah mengangkat kita dari rendahnya dunia menuju kepada tingginya kehidupan akhirat. Abawaikum yunzilukum minas sama ila dunya wa ma yu'allimukum yarfa'ukum minad dunya ila sama. Orang tua kita menurunkan kita dari langit ke bumi, guru kita mengangkat kita dari bumi menuju kepada ketinggian ajaran langit dari urusan akhirat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.